Perkenalkan, nama saya Maria Bernardina Dike dari kelas D Teknik Informatika Strata 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis website. Jadi untuk analisis websitenya di sini saya memilih untuk menganalisis website Syamir. Pertama, ada profil Syamir. Syamir adalah sebuah media website yang disediakan oleh kampus Tikom Uya Lido Kupang untuk memenuhi kebutuhan dan untuk membantu mahasiswa maupun dosen di kampus Tikom Uya Lido Kupang. Website Syamir ini dibuat langsung oleh dosen dari kampus Tikom Uya Lido Kupang. Di dalam website ini juga terdapat banyak sekali fitur-fitur yang bisa membantu mahasiswa dan dosen. Misalnya, fitur untuk mendaftarkan maba, akademik, keuangan, kemahasiswaan, alumni, pilihan, bantuan, dan juga untuk absen. Pada website ini juga memiliki keunikan yang tersendiri yang pada saat kita login akan menampilkan mahasiswa yang berprestasi, dan juga untuk registrasi kita tidak perlu ke kampus untuk membayar, melainkan bisa melalui Syamir karena di sana sudah menyediakan fitur keuangan yang bisa kita gunakan untuk membayar registrasi melalui Sandi. Yang berikut ada user interface. Pertama, ada tampilan. Menurut saya, dari segi tampilannya sangat menarik sehingga membuat saya tidak cepat bosan membuka syamir.com. Untuk tampilannya, itu gambarnya seperti ini ya. Yang berikut ada menu. Dari segi menunya sangat lengkap karena untuk menggunakan untuk registrasi, melihat daftar nilai, kuliah, absen, dan juga untuk mengumpulkan tugas. Ini untuk daftar menu-menunya itu sangat banyak ya. Yang berikut ada pinter. Untuk menu pointer sendiri, menurut pengalaman saya menggunakannya sangat mulus dan belum pernah mengalami tersendat atau kendala. Yang berikut lagi ada kontraks. Untuk kontraksnya sendiri masuk dalam kategori bagus karena tema warna websitenya terdiri dari warna biru, putih, merah, sehingga kontraks yang ditampilkan di layar bisa nyaman di mata para pengguna. Yang berikut ada tata letak. Untuk tata letaknya sudah jelas dan sangat menarik sehingga para pengguna bisa mudah menemukan fitur-fitur yang mereka cari. Yang berikutnya lagi ada reaksi. Website ini responnya sangat cepat dengan pengguna karena ia bisa mengenali pengguna yang baru saja login ke dalam website tersebut serta langsung menampilkan apa yang kita cari tanpa waktu yang lama. Yang berikut ada memenuhi kriteria user friendly. Secara tampilan sangat bagus dengan dilengkapi tata letak yang sangat menarik. Yang kedua, sangat mudah dioperasikan baik bagi pengguna baru maupun pengguna lama. Yang berikut, menurut pengalaman saya sangat senang karena dengan adanya website Syamir ini, saya bisa lebih mudah melakukan perkuliahan. Yang berikut ada usability. Yang pertama, ada learnability. Bagi pengguna baru, menurut saya untuk mempelajari penggunaan website Syamir ini cukup mudah karena di dalam website ini sudah menyediakan fitur yang sangat bagus sehingga membuat kita tidak susah untuk mencarinya. Yang berikut ada efisiensi. Website ini menyelesaikan perintah yang dimasukkan dengan cepat. Hal inilah yang membuat pengguna Syamir tidak bosan
melainkan merasa sangat nyaman. Yang berikut ada memorability. Website ini sangat bagus karena saat menggunakan website ini selama 1 tahun lebih, sangat nyaman, dan juga untuk tugas atau file yang kita kirim atau upload tetap tersimpan dengan baik dan tidak terhapus ya. Yang berikut ada error. Untuk tingkat kesalahannya, selama penggunaan website ini belum pernah menemukan kendala. Yang berikut ada certification. Untuk kenyamanan pengguna, menurut saya sangat nyaman karena website Syamir menyediakan berbagai fitur yang bisa membantu mahasiswa dan juga sangat menarik untuk dilihat karena warnanya yang tidak terlalu mencolok. Yang berikut ada user experience. Yang berikut ada isi dan tampilan, user fungsionalitas situs. Website ini sangat bermanfaat bagi para pengguna karena bisa membantu mahasiswa maupun dosen di kampus Tikom Uyalindo Kupang. Yang berikut ada kekuatan dan kelemahan dari website ini. Keunggulan Syamir, gambarnya sangat menarik, fitur-fiturnya sangat lengkap sehingga memudahkan mahasiswa maupun dosen dalam melakukan perkuliahan. Kalau untuk kuliah kekurangannya sebenarnya tidak ada ya, hanya saja ingin menambahkan sedikit. Kalau untuk pada Syamir, jika menyediakan menu untuk pembelian pulsa sehingga mahasiswa atau dosen bisa langsung membelinya melalui Syamir sehingga bisa menguntungkan juga bagi kampus ya. Oke, sekian saja video dari saya, penjelasan dari saya mengenai analisis website Syamir. Analisis website SMA Negeri 1 Keva Manado. Profil website SMA Negeri 1 Keva Manado merupakan salah satu sekolah menengah yang berada di Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun nomor pokok sekolah nasional atau NPSN untuk SMA Negeri 1 Keva Manado ini adalah 503010006. Sekolah ini menyediakan berbagai fasilitas penunjang pendidikan bagi anak didiknya. Terdapat guru-guru dengan kualitas terbaik yang kompeten di bidangnya. Kegiatan penunjang pembelajaran seperti ekstrakurikuler atau eskul, organisasi siswa, komunitas belajar, tim olahraga, dan perpustakaan, sehingga siswa dapat belajar secara maksimal. Proses belajar dibuat senyaman mungkin bagi murid dan siswa-siswi. Kunjungi sekolah terdekat ini pada jam kerja untuk mendapatkan informasi lain seperti cek lapor anak, pengumuman hari libur atau jadwal pelajaran, list mata pelajaran sekolah, informasi ujian, pendaftaran siswa-siswi baru, hingga syarat pendaftaran siswa-siswi baru. Anda juga dapat menghubungi kontak telepon sekolah untuk mendapat respon cepat atau mengakses website sekolah ini secara online untuk mendapatkan informasi seperti profil sekolah dan berita terkait lainnya. User interface. Yang pertama, tampilan. Menurut saya, dari segi tampilannya cukup menarik dan membuat orang yang membuka dan melihatnya tidak merasa bosan. Yang berikut, menu. Menurut saya, dari segi menunya sudah cukup lengkap karena pada menu kita mengetahui tentang SMA Negeri 1 Keva Manado walaupun kita belum pernah mengunjungi sekolah tersebut. Yang berikut, pointer. Untuk menu pointer sendiri, dari pengalaman saya saat membuka website ini sangat baik, walaupun sering terjadi kendala sedikit. Yang berikut, kontrak. Untuk kontrak sendiri masuk dalam kategori bagus karena memiliki tema warna biru putih sehingga kontrak yang ditampilkan bisa membuat orang yang menggunakannya cukup nyaman. Yang berikut, tata letak.
Menurut saya sudah cukup jelas dan membuat orang yang menggunakan bisa mencari fitur yang ingin mereka cari mengenai SMA Negeri 1 Keva Manado. Yang berikut, reaksi. Website ini saat digunakan dan dijalankan sedikit loading. Jadi saat kita membuka apa yang kita inginkan, kita harus menunggu beberapa detik. Yang berikut, menurut kriteria user friendly. Secara tampilannya cukup bagus dengan dilengkapi menu dan tata letak yang rapi dan menarik. Sangat mudah dioperasikan baik pengguna yang baru. Menurut saya, dengan adanya website ini bisa membuat orang yang belum pernah mengunjungi SMA Negeri 1 Keva Manado bisa menjadi tahu bagaimana kondisi sekolah tersebut, prestasi-prestasi yang diperoleh guru-guru yang berada di sekolah tersebut, dan masih banyak lagi. Usability. Yang pertama, learnability. Menurut saya, bagi orang yang baru menggunakan website ini bisa begitu cepat memahami dan bisa menjalani fitur-fitur yang ada di web ini dengan cepat dan mudah, karena menu-menunya mudah dicari. Yang berikut, efisiensi. Website ini menyelesaikan perintah yang dimasukkan dengan cepat. Hal inilah yang membuat pengguna web ini tidak bosan, melainkan merasa nyaman. Yang berikut, memorability. Menurut saya website ini cukup bagus karena saat saya membuka website ini saya merasa cukup puas, dan juga file yang ada di dalam website ini tidak begitu banyak. Yang berikut, error. Untuk tingkat kesalahannya selama saya menggunakan website ini, saya merasa sedikit kendala karena ada beberapa fitur yang saat kita membukanya membutuhkan waktu. Yang berikut, satisfaction. Untuk kenyamanan pengguna, bagi saya sendiri yang menggunakan dan menjalankan aplikasi ini, menurut saya sangat nyaman karena website menyediakan berbagai fitur-fitur yang bisa membantu dan menarik perhatian siswa-siswi yang ingin bersekolah di SMA Negeri 1 Keva Manado, dan juga sangat menarik untuk dilihat karena warnanya yang tidak terlalu menonjol. User experiences. Menurut saya untuk desain ini sesuai dengan tujuan awal, karena tujuan awalnya yaitu menarik perhatian siswa-siswi yang ingin bersekolah di SMA Negeri 1 Keva Manado. Dan dalam website ini berisi berbagai fitur-fitur yang mampu membuat siswa dan siswi dan orang lain merasa nyaman. Kekuatan dan kelemahan dari website ini. Yang pertama, keunggulan website dari SMA Negeri 1 Keva Manado. Gambarnya sangat menarik, fitur-fiturnya sangat lengkap sehingga mudah orang lain maupun siswa-siswi dalam mengenal sekolah. Kalau kekurangan dari website ini, kekurangannya dari analisis website SMA Negeri 1 Keva Manado, menurut saya warnanya kurang menarik dan saat pada menu pencariannya sedikit loading. Isi dan tampilan user fungsionalitas situs. Menurut saya website ini sangat bermanfaat bagi pengguna karena dapat mengetahui bagaimana keadaan sekolah SMA Negeri 1 Keva Manado. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Brianti Novasari, NIM 20120189, kelas D, kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, analisis website toko online Zalora. Yang pertama, tampilan. Menurut saya tampilan sangat bagus karena pas buka awal langsung tampil foto-foto barang yang sangat bagus dan bikin pengunjung websitenya jadi penasaran. Yang kedua, menu. Memiliki menu yang sangat menarik dan dengan mudah pengguna mengakses website tersebut. Yang ketiga, pointer. Saya sangat nyaman karena websitenya cepat mengakses dan dengan mudah kita mencari barang yang kita suka, dan pengiriman tepat waktu, barangnya juga memuaskan dan sesuai dengan yang ada pada gambar. Yang keempat, kontras. Kurang terlalu menarik karena hanya memiliki satu warna saja, hanya warna putih.
Tata letak sangat bagus karena tata letak menu dan urutan foto sangat menarik perhatian para pengunjung. Yang kelima, reaksi sangat menggoda mata karena pas buka websitenya langsung tertarik karena tampilan awal sangat bagus dan bikin pembeli jadi nyaman. Usability dari website yang saya kaji sebagai bahan penelitian kali ini yaitu zalora.co.id. Kami menggunakan metode review secara langsung pada website toko online tersebut. Kemudian saya bedah bagaimana cara website itu bekerja dan berjalan dengan mencakup proses transaksi pembeli, pembayar, serta hal-hal lainnya yang ada dalam website tersebut. Review dan analisis terhadap toko sepatu dan fashion online yang kami bahas yaitu zalora.co.id berupa pertama, berdasarkan analisis home pada web, layanan pembuka artinya sebagai user interface media interaktif secara interaksi antara penjual dan pembeli. Toko online ini merupakan situs mengenai penjualan produk sepatu secara online. Keywordnya pun mudah diingat bagi pengguna zalora.co.id. Berdasarkan analisis desain web, desainnya cukup menarik pembeli di situs. Di situs ini dapat dengan mudah mencari sepatu dan barang lainnya yang mereka cari, karena di dalam toko online ini disediakan kotak pencarian yang dapat terlihat dengan jelas karena tata letak yang ada di atas bagian tengah web. Di samping itu, menu-menunya sangat mudah dipahami, tidak membingungkan, sangat interaktif, serta enak dipandang. Berdasarkan analisis menu pada situs zalora.co.id adalah sebuah situs fashion yang memiliki menu yang cukup komplit. Menu utama adalah tentang fashion pria dan wanita. Selain fashion zalora.com menyediakan macam-macam aksesoris seperti perhiasan, jam tangan, topi, kacamata, sabuk, selendang, dan lain-lain. Situs web ini juga bisa dibuka dengan segala platform, baik media komputer, smartphone, tablet, dan lain-lain. Dan pada saat dibuka akses data, login pun cukup cepat sehingga pengguna tidak pindah ke situs lain akibat bosan menunggu. Efisiensi. Seberapa cepat website tersebut menyelesaikan perintah atau inputan yang dimasukkan oleh kita sebagai user. Berdasarkan kemudahan interaksi, Zalora melalui sosial media berupa Twitter, Facebook, Google+, dan media sosial lainnya. Selain itu, Zalora juga menyediakan cukup banyak fitur untuk memudahkan pengunjung berinteraksi, di antaranya ada akun dan registrasi. Di Zalora juga menyediakan menu untuk registrasi, pembuatan akun sebagai sarana untuk pengunjung yang ingin membeli atau ingin mendapatkan berita terbaru di produk, serta hal-hal lainnya dari zalora.com. Pengunjung bisa mencari produk yang diinginkan dengan mengetikkan nama produk yang diketahui. Berdasarkan analisis layanan dan produk, Zalora menyediakan yang pertama, metode pembayaran transfer bank melalui Bank Mandiri, BRI, dan BCA. Bisa juga menggunakan kartu kredit seperti Mastercard, Visa, dan COD, serta metode pembayaran lainnya. Yang kedua, BAP, Brand Ambassador Program, merupakan program yang disediakan Zalora untuk para pembeli yang apabila berbelanja di Zalora
dengan mengajak teman, rekan maupun keluarga, maka akan mendapatkan komisi dari belanjanya tersebut. Ketiga, metode pengiriman dilakukan melalui logistik, ZDX, JNE, dan RPX. Biaya pengiriman gratis. Waktu pengiriman, perusahaan langsung mengirim barang dalam kurang waktu 1 hingga 3 hari kerja. Dari sisi produk ada beberapa branch. Branch sendiri adalah fitur Zalora.com yang memudahkan pengunjung untuk mencari produk branch yang diinginkan, misal Adidas, Nike, New Balance Lady, dan branch lainnya di Zalora.com. Yang terakhir, memorability. Seberapa mudah pengguna dalam mempromosikan website dengan baik setelah beberapa lama tidak menggunakan websitenya. Promosi merupakan salah satu aktivitas dan materi yang akan diaplikasi menggunakan teknik di bawah penyelidikan penjual atau produser yang dapat mengonsumsikan informasi persuasif yang menarik tentang produk yang ditawarkan oleh penjual, baik secara langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi pembelinya. Itu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang review website Discord. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kris Asentu Kahapo, NIM saya 201201, kelas D, Prodi Teknik Informatika. Oke, kita masuk ke pengertian Discord. Discord adalah sebuah platform yang memungkinkan penggunanya untuk saling mengirim chat, gambar, audio, video, bahkan hingga share screen. Discord dapat digunakan hampir di semua platform Windows, macOS, Android, iOS, dan Linux. Aplikasi ini banyak dipakai oleh konten kreator gaming yang melakukan live streaming. Dan Discord dibuat oleh Jason Citron dan resmi dirilis secara publik pada Mei 2015 dengan nama domain discordapp.com. Lanjut, kita masuk ke user interface, tampilan. Menurut saya dari segi tampilannya sangat menarik, sehingga membuat para user tertarik dan tidak cepat bosan. Menu-menu yang ada pada Discord ini sangatlah banyak. Discord juga memiliki fitur seperti menu beranda, menu khusus untuk game, menu khusus untuk musik, menu edit profil. Pengguna mendaftar Discord dengan alamat email yang harus membuat nama pengguna. Untuk mengizinkan banyak pengguna menggunakan nama pengguna yang sama, maka mereka diberi nomor 4 digit yang disebut diskriminator dengan prefix yang ditambahkan ke akhir nama penggunanya, yang saya ada tanda dari kursor ini. Lanjut, menu-menu yang disebut server. Pada bagian sisi paling kiri, bagian ini, perhatikan kursor ini, mencantumkan semua server Discord, tempat pengguna menjadi anggota. Bagian samping berikutnya, bagian ini, mencantumkan saluran teks dan suara dari Discord yang sedang dilihat pengguna. Nah, di bagian area tengah ini adalah untuk obrolan teks bergulir, dan bagian sisi kanan ini mencantumkan
total pengguna dikategorikan berdasarkan peran mereka masing-masing. Kita masuk ke pointer. Bagian pointernya kurang menarik, karena tidak ada perbedaannya dengan website-website pada umumnya. Cenderung masih berwarna putih, namun sangat sinkron dengan antara warna pointer dengan warna latar. Contracts. Discord memiliki kontrak cenderung gelap, namun bagi sebagian pengguna senang karena nyaman di mata. Tata letak. Tata letak setiap menu atau fitur di Discord sedikit lebih membingungkan bila pertama kali menggunakannya, karena Discord khusus dibuat untuk orang-orang yang memiliki latar belakang gamers dan juga sudah terbiasa menggunakan Discord, maka akan sangat mudah dioperasikan karena semua menu tertata dengan rapi. Reaksi. Sejauh ini Discord memiliki reaksi yang sangat baik bagi para penggunanya. Kita masuk ke kriteria user friendly. Memiliki tampilan yang bagus, karena tidak semua orang suka tema cenderung gelap, maka bisa disimpulkan tampilan Discord belum 100% perfect, tapi sekarang masih sedang dikembangkan. Mudah dioperasikan atau dipelajari. Discord sangat mudah dipelajari secara otodidak maupun dengan bantuan mentor. Apalagi Discord ini di kalangan para gamer sangat terkenal. Pengguna merasa senang setiap kali membuka Discord, karena Discord mendapatkan rating yang tinggi, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengguna merasa puas dan senang. Usability, reliability. Menurut saya, Discord sangat mudah bagi para gamers untuk berkomunikasi satu sama lain dan memanjakan para gamers dengan berbagai macam fiturnya. Selain itu, Discord juga mudah digunakan untuk para gamers pemula yang ingin mencari teman dengan fitur komunitas server. Dibandingkan dengan WhatsApp, Discord memang lebih unggul dari segi komunitas dan fitur khusus gamenya, meski sama-sama memiliki fitur persamaan dan perpesanan dan panggilan. Efisiensi. Untuk Discord, pengolahan input-output dari user cukup cepat dibandingkan dengan website yang lainnya. Memorability. Seberapa mudah pengguna dalam mengoperasikan website dengan baik setelah beberapa lama tidak menggunakan. Discord adalah sebuah website yang open source. Ketika user tidak menggunakan Discord di dalam jangka waktu yang lama, maka user agak kesulitan mengoperasikannya karena Discord selalu berkembang cepat dan fiturnya juga mungkin akan ditambahkan bahkan diganti-ganti. Kalau untuk error, kesalahan dalam web ini sejauh ini belum ditemukan karena sampai saat ini masih berjalan dengan baik. User experience. Menurut saya, untuk desain dan tampilannya sudah sesuai dengan tujuan awal, karena tujuan awalnya yaitu membantu para gamers untuk berkomunikasi satu sama yang lain dan memanjakan para gamers dengan berbagai macam fiturnya. Keunggulan. Discord merupakan aplikasi yang bisa dipakai oleh gamers untuk berkomunikasi satu dengan yang lain menggunakan server pribadi. Kita dapat berinteraksi dengan obrolan teks, panggilan suara, panggilan video, dan juga bisa live streaming. Aplikasi ini memiliki perbedaan dengan aplikasi lainnya karena memiliki fitur-fitur yang unik, seperti dapat dipasang bot untuk mengatur lagu dan mencari gambar.
Kekurangan dari website ini, untuk para pemula agak sulit dioperasikan karena Discord memiliki banyak fitur, namun jika sering menggunakan Discord, maka akan semakin cepat memahami semua fitur serta cara menggunakannya. Isi fungsionalitas situs. Menurut saya, Discord ini sangat membantu para gamers serta semua para pengembang IT. Oke, sekian hasil presentasi dari saya dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christophorus Tanjawalus Luti dari kelas D, NIM 19120083. Ya, di sini saya akan menganalisis sebuah website yaitu SMK Negeri 1 Borong, di mana analisis saya ini untuk memenuhi tugas interaksi manusia dan komputer. Ya, kita langsung saja. Pertama, ada 3 poin, yaitu user interface, usability, dan user experience. Ya, kita mulai dari user interface. User interface di dalamnya adalah ada tampilan, ada menu, ada pointer, ada kontrak, terus ada tata letak dan reaksi. Dan bagaimana memenuhi user friendly tidak. Yang kita mulai dari tampilan. Dari tampilan ini, menurut saya website SMK Negeri 1 Borong ini dari segi tampilan ini masih kurang menarik, itu yang pasti. Nah, dimana kombinasi warnanya itu tidak ada atau hanya menggunakan satu warna saja. Seketika kita membuat tampilannya itu dengan kombinasi warna, itu akan lebih menarik dibandingkan dengan kita memilih satu warna saja. Atau kita menampilkan gambar profil sekolah, itu jauh lebih menarik ya. Yang kedua, masuk ke bagian menu. Menu dari website SMK Negeri 1 Borong ini, menurut saya menu-menunya itu penyusunan menunya itu masih kurang bagus, dan untuk button menunya itu masih menggunakan standar ya, dan tidak ada yang kreatif menurut saya. Yang berikut pointer. Pointer ini menurut pandangan saya, website SMK Negeri 1 Borong ini tidak tidak dijalankan dengan normal ya, dimana masih terjadi kesalahan ya, atau ketika kita sebagai user atau pengguna mengklik sebuah menu atau submenu, di situ akan terjadi error. Yang berikut untuk kontraksnya, menurut saya sudah sempat jelaskan bahwa kontraksnya itu tampilan warnanya itu tidak ada kombinasi ya. Yang berikut tata letak. Tata letak menurut saya penyusunnya masih kurang bagus ya, karena tidak ada variasinya sedikit, letaknya di pojok kiri atau pojok kanan atau bawah, atau semua button menu-menunya itu monoton saja di bagian tengah. Agak ya, semua hampir websitenya itu diisi dengan button menunya. Yang menurut saya itu tata letaknya kurang bagus. Yang berikut reaksi saya terhadap website ini, saya rasa tidak terlalu menarik untuk saya, karena menurut saya tidak ada ide baru yang perlu saya dapat. Yang berikut tidak memenuhi user friendly, yaitu tidak memiliki tampilan yang bagus. Itu pasti, itu baik dari segi tampilan, tata letak, menu, pointer, dan segala hal ya. Untuk pointernya itu yang tadi sudah sempat saya jelaskan, bahwa pointernya itu responnya kurang cepat, dan ketika dioperasikan bagian-bagian tertentu
menunya itu tidak berfungsi dengan baik atau terjadi kesalahan. Yang berikut tidak mudah untuk dioperasikan, yang tadi saya baru jelaskan bahwa terjadi kesalahan itu. Yang berikut mudah untuk dipelajari. Untuk poin nomor 3 ini saya akui bahwa mudah untuk dipelajari karena memang website ini menggunakan pola standar ya. Yang berikut saya merasa bosan ketika saya menggunakan website ini. Di situ terjadi dari kesan tampilan warnanya itu monoton saja seperti warna putih. Tidak ada kombinasi warna lain atau ide-ide lain seperti gambar mungkin atau animasi, tidak ada. Maka membuat saya bosan dan saya tidak suka dengan website seperti ini. Yang berikut masuk ke usability. Usability di sini menurut saya terhadap fitur-fiturnya itu untuk website sekolah ini SMK Negeri 1 ini masih kurang bagus. Tadi saya sudah sempat jelaskan ya. Dan tidak ada kreatif apapun yang ditambahkan. Semuanya polanya standar. Untuk efisiensi ya. Efisiensi website ini SMK Negeri 1 ini menyelesaikan perintah itu sempat saya sudah jelaskan tidak cepat ya. Responnya tidak cepat. Malah membuat kita untuk menunggu. Dan itu menurut saya kita sebagai pengguna atau user itu merasa bosan. Ya, yang berikut memorability. Memorability menurut pandangan saya website ini masih jauh dari kata sempurna ya. Untuk errors itu sudah pasti. Ya. Dan untuk gambar-gambar selengkapnya itu saya sudah lampirkan pada Microsoft Word-nya. User experience itu menurut pandangan saya untuk pembangunan website ini tidak memenuhi tidak sesuai dengan tujuan awalnya atau rencana awalnya, yang awalnya direncanakan untuk website ini digunakan oleh siswa-siswi dan seluruh staf di sekolah, ternyata website ini tidak bisa digunakan seperti itu. Untuk kelebihan website ini mungkin sudah bisa mampu untuk dibangun dan menu-menunya sudah berhasil dibuat. Itu mungkin kelebihannya. Yang berikut untuk kekurangannya, fitur-fiturnya itu tidak lengkap ya. Fitur-fiturnya tidak lengkap itu misalkan informasi atau pelayanan fitur-fiturnya itu seperti pelayanan event blog eventnya itu seperti pelayanan untuk menginformasikan kepada siswa-siswinya itu tidak ada seperti blog event, maksudnya seperti itu tidak ada. Terus fitur-fiturnya masih banyak yang kurang ya menurut saya untuk website SMK Negeri 1 ini. Terus untuk use fungsionalitasnya menurut pandangan saya ini website ini kurang manfaatnya ya, apalagi bagi pelajar yang menuntut ilmunya itu di SMK Negeri 1 Borong ya. Yang berikut ide dari saya untuk membuat sebuah website itu, yang pertama tadi halaman informasi dana bos. Halaman informasi dana bos ini juga sangat penting. Terus fitur buku tamu berbasis online juga sangat penting. Halaman profil sekolah juga sangat penting. Halaman kotak saran pengunjung itu juga penting. Halaman galeri multimedia itu juga penting. Halaman blog event dan pengumuman sekolah itu juga penting ya. Fitur-fiturnya seperti ini. Terus halaman download file sekolah itu sangat penting. Terus fitur live chat itu sebagai fitur tambahan untuk semua orang yang tidak mau mengakses lebih jauh website ini, maka dengan cara ini untuk mendapatkan informasi lebih jelas
langsung WhatsApp ya. Di situ ada ide lagi untuk saya tambahkan. Di situ ada halaman akreditasi dan prestasi sekolah, itu pasti sangat bermanfaat ketika kita tambahkan fitur ini. Terus fitur buku induk sekolah ya. Untuk jauh penjelasan dan mengenai fitur-fitur yang dari ide saya ini saya sudah lampirkan pada Microsoft Word-nya. Mungkin itu saja presentasi dari saya dari review website ini. Sekian dan terima kasih.